wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Datang dari kelas ibu wanita ibu prestasi. Ibu lagi ibu akmalina wayan bilang salam bilang waman bilang salam bilang wajahilah syarikah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hidayah dengan yang biasa dengan hari ini kita bertemu kembali di kamar baca dengan sikap rendah kita masih berjanji untuk bersama-sama bertolak ini kita mudah-mudahan kita semua menang dan kepercayaan Allah pada kita dan semoga Allah hadiahi kita dengan pahala ibadah dengan segala kondisi yang insya Allah. Selawat kekasihan selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga, sahabat beliau serta para pengikut yang selalu istiqomah di jalan Allah dengan iman dan dalam Islam. Kita kajian pada hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Hadir bersama kita, guru kita, Ustazah Istighfar. Jangan mengucapkan. Tema kita hari ini adalah tambahan dari jam. Kita bersama kita bisa memberi pencerahan apa dan bagaimana untuk menyikapi hal ini. Untuk itu jangan lupa waktu dan lebih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat hamdan katsiran tayyiban. Kami berdoa Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma shalli ala Muhammad amsina ala al-Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hamdan musliman wa rabbana minal musyrikin. Sekali-sekali alhamdulillah karena ini ujian ya kemarin sama ujian jadi jadi di bumi sekarang dari tadi pagi mendung alhamdulillah sore hujan tapi mau perluin itu yang masalah ya benar-benar kita masuk orang-orang yang terpilih karena majoriti yang dipilih fakir itu karena kita dibantu oleh Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama sehingga semangat untuk tolong Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga datangnya hari kiamat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan lingkungan kita di zaman sekarang ini, yaitu
kita semuanya dituntut dengan berbagai macam ujian cobaan ya. Dalam kehidupan kita terkadang kita diuji dengan sempitnya dan luasnya rezeki, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah pula yang menyempitkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Kadang-kadang manusia merasa kalau kita rezekinya lebih luas, kita senang gitu ya. Tapi kalau rezekinya lagi sempit, kita kadang-kadang bingung sementara kebutuhan itu ada. Padahal di dalam syariat Islam, ya dalam kita semua orang itu selagi dia masih hidup di muka bumi ini pasti ada rezekinya. Ya. Hanya orang muda, ada yang cepat, ada yang menunda, ada yang menahan. Ini fungsinya adalah Allah ingin menguji kita semuanya, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Ya. Allah dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Nur, ya. Allah berfirman tentang wajah dulu ya, atau Allah alladzi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sudah tahu. Allah yang menciptakan kehidupan kita dengan kematian dan sebagainya, tidak ada lain adalah untuk siapa di antara kita yang terbaik amal. Dan di dalam kehidupan kita yang sekarang tuntutan itu entah karena sebab sosial media atau yang lainnya, kadang-kadang kita dituntut untuk bisa mendapatkan, memiliki ataupun bukan kita yang anak keturunan kita. Apabila kita sedang membutuhkan sesuatu, terkadang kita ingin mengambil jalan pintas daripada sabar, maka pinjam saja ya. Nah, pinjam ini ada yang namanya bahasa halusnya pinjam, bahasa syariatnya yang utang sama saja ya, utang atau qard pinjam. Dan kadang sistem, entah itu sudah ada dari Allah, sudah ada dari terbukti Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan tentang tambahan dari sebuah pinjaman. Nah ini ibu yang dilakukan Allah, maka yang terbaik dari kita orang-orang yang beriman adalah keadaan apapun jangan sampai hutang terlalu, karena Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Tapi terkadang untuk balik cepat ya, untuk yang seolah tidak ada batas waktu, sehingga teman-teman pintar untuk mengambil solusi cepat, yaitu hutang atau pinjam. Ibu yang dirahmati Allah, kali ini kita akan bahas tentang penambahan dari sebuah pinjaman. Kalau kita katakan penambahan dari satu pinjaman itu namanya riba. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 275. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqulu alladhina yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Allah sudah menjelaskan jelas di dalam surat Al-Baqarah 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba, sungguh orang-orang yang mereka memakan riba, memakan tambahan dari sebuah pinjaman. La aqulu, tidak akan mereka berdiri ya, illa kecuali yang kemudian berdiri orang-orang yang takhabbathu syaitan, yang seperti tergoda oleh setan, namanya seperti orang kesurupan gitu ya. Seperti orang yang suruh tadi, jadi namanya itu ya kesurupan lah dengan sebab syaitan tadi bilang mas dari sebuah kegilaan, masya Allah ya. Dari anak yang demikian itu karena mereka itu mengatakan tidak ada itu riba. Untuk yang namanya jual beli itu sama seperti riba.
Padahal Allah wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Padahal Allah sudah menjelaskan benar-benar bahwasanya Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Coba bandingkan antara halal dan halal ini sama atau beda? Beda. Apa namanya? Kalau mereka mengatakan ini berbeda berbeda, yang namanya jual beli sama kayak riba. Ya, kita uang yang yang besar, yang kecil dan sebagainya. Ya, kalau itu namanya jual beli. Beli di dalam syariat subhanallah, bahwa syariat Islam ini sungguh tidak adalah manusia. Jika sebenarnya apa sampai penambahan seperti ini sudah dikategorikan sebagai perbuatan zalim, ya, perbuatan aniaya, menganiaya. Ya, bagi orang yang meminjam menganiaya dirinya, bagi yang meminjamnya dia telah menganiaya orang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan, kullu qardin jarra naf'an wa huwa. Setiap hutang piutang yang mendatangkan tambahan, maka itu adalah riba. Hutang piutang itu sama saja dengan pinjam meminjam. Aku hutang ya, aku pinjam ya, dia nanti dikembalikan ini ya dia dan sebagainya. Ya, maka para ulama sepakat dari pandangan mengatakan tidak ada khilafiyah, tidak ada perselisihan, semuanya sama bahwa penambahan dan piutang, ya, maka itu adalah riba. Dan pelakunya itu dia telah melakukan dosa besar, ya, di dalam Islam, seperti mengajak perang kepada Allah. Masya Allah, orang yang melakukan riba, baik orang yang melakukannya, orang yang pinjam maupun orang yang meminjamkan, di sini Allah mengatakan perang kepada orang tersebut. Bukan saja Allah, tetapi Allah dan Rasulnya. Di dalam surat Al-Baqarah masih di ayat 276 berikutnya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah itu telah menghancurkan, Allah telah menghilangkan keberkahan dari yang namanya riba. Tetapi Allah yurbis shadaqah, mengumpulkan sedekah. Berarti ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa riba di sini Allah sudah mengatakan menghancurkan, ya, kepada orang-orang yang melakukan riba. Ya, Masya Allah, ini banyak sekali dilakukan di masyarakat kita, ya, Masya Allah, sampai di masyarakat yang terkecil, ya, terkecil. Ada juga yang namanya riba. Ya, terkadang bukan saja di bank-bank konvensional, sudah masuk pada perorangan, ya, perorangan yang orang sering menyebutnya sebagai apa? Pinjol. Enggak. Pinjol itu ya. Ijen. Perintah darat, ya, subhanallah. Sekarang itu subhanallah. Sekarang kita, ya, saya itu kalau lagi buka HP itu muncul entah dari apa untuk uang, ya kan, ya, masalah. Hanya cuma menyerahkan dari mereka langsung, ya, subhanallah. Dan ini luar biasa. Saya punya teman, anaknya itu mahasiswa, ya. Saya sudah cerita mungkin, ya, mahasiswa di Surabaya, subhanallah. Dia itu terkena pinjam sampai ratusan juta. Akhirnya orang tuanya harus mengganti, ya, sebesar kurang lebih 200 juta. Subhanallah. Akhirnya orang tuanya sampai menjual rumahnya, ya, rumahnya dijual lagi. Karena uangnya yang namanya judi ini seperti ini, dan namanya cantik, ya. Beda di mas ini bukan judi, tapi ini pinjol, ya, pinjol dengan mudah, dengan gampangnya, langsung dikiranya bisa tidak nyambung, ya. Mereka juga bukan pintar, licik-liciknya mereka dengan ini yang demikian, maka mereka ibu yang dirahmati Allah, Allah ini sudah mengatakan ya Allah riba. Allah akan menghancurkan, Allah tidak akan memberikan keberkahan dari yang namanya riba. Ini menunjukkan ibu yang dirahmati Allah
banyak orang membuka usaha, mereka butuh modal, gitu ya. Maka caranya adalah dengan cara pinjam, mungkin di bank konvensional dan sebagainya. Soalnya sekarang hampir sama nih bank syariah, namanya yang diganti namanya ya, tapi tetap ada apa namanya penambahan seperti itu. Walaupun secara akadnya yang awalnya kalau memang uangnya berkembang maka mendapatkan hasil yang banyak, kalau tidak berkembang ya tidak menghasilkan ibaratnya ya. Tapi bagi pihak yang menaruh atau mendepositokan uang tersebut, mereka menginginkan lebih ya kalian. Sebagian manusia itu ketika nabung punya harapan ada kelebihan setiap bulan, bunganya. Maka bagaimana nanti itu kita untuk bisa lebih lagi bunga-bunganya itu digunakan untuk apa? Baik ibu yang dirahmati Allah, apa definisi riba? Riba adalah tambahan atas pokok utang yang disyaratkan di awal, ya, dalam sebuah transaksi pinjam menginjam. Tambahan atas pokok utang yang disyaratkan di awal dalam transaksi pinjam menginjam. Jadi sebelum pinjam, aku pinjam punya tapi ini ya, tapi nanti mohon syarat-syarat ini. Jika iya, maka tersebut sudah terjadi transaksi pinjam menginjam yang ada bunga atau tambahan, maka ini sudah masuk kategori riba. Apa hukum riba di dalam syariat Islam? Jelas hukumnya adalah haram. Hukumnya dilarang di dalam Islam karena ini bertentangan dengan prinsip Allah menolong di dalam qard ataupun pinjaman. Karena di dalam Islam makna dari pinjaman itu adalah meminjamkan. Meminjamkan di sini ada unsur Allah menolong. Kenapa sih kamu menjadi? Iya, karena aku sedang butuh. Kenapa sih kamu meminjamkan? Iya, karena aku ingin menolong biar ada kesulitan. Jadi prinsip dasar daripada pinjaman itu adalah tolong menolong. Tapi kalau tolong menolong ada syarat, ini sudah jelas ya. Secara syariat Islam Allah memberikan pertolongan kepada syarat, maka ini dilarang. Pertanda dia melakukan pertolongan tersebut, ia lakukan bukan karena mencari ridho Allah, tapi ada keuntungan dunia, yaitu berupa penambahan daripada pinjaman tersebut. Contoh, ya sudah banyak ya, aku pinjam 1 juta dong, gitu. Baik, nanti kembalikan, ada yang belum kembalikannya, namanya cuma 1% aja deh, 1% uang 100 ya, kemudian iya, jadi 1.100.000 gitu. Ada pun 10.000 sudah itu Sepuluh ribu. Kalau 10% baru. Oh, kalau 10% harus. Harga itu cuma 1%. Berupa 10.000 itu juga sudah masuk dalam kategori penambahan. Pokoknya menambah berapapun dengan syarat yang disyaratkan pertama sekali punya berapa 0,5%. 0,5 subhanallah ya. Tapi ini menjadi syarat yang dibicarakan di depan sebelum terjadi pinjam meminjam, maka ini termasuk daripada riba. Kalau tidak disyaratkan sebelumnya, kemudian orang yang pinjam 1 juta nggak ada syaratnya, aku pinjam 1 juta ya, beri tulis bulan depan, tahun depan, tahun ini. Begitu bulan depan nanti saya mengembalikan 1.300.000, maka 300 bulan ya, karena tidak ada persyaratan sebelumnya. Tapi 0,5 yang mungkin hanya 5.000 ya, tapi sudah ada syarat di depannya, maka itu termasuk riba. Masya Allah ya. Maka tambahan yang disyaratkan dalam pinjaman sekecil apapun itu hukumnya haram ya, dan ini termasuk dari riba. Kecuali tadi ya, penambahan sekecil apapun, jika tambahan tersebut merupakan dilakukan secara sukarela, maka itu nilainya sedekah. Dan ini tidak disyariatkan di awal pinjaman, maka ini boleh ya. Jadi terserah mau pinjam bunganya berapa, enggak, nggak boleh
dia mengembalikan, loh, aku nggak pakai saran, ya kamu nggak pakai saran, tapi aku sebagai ucapan terima kasih, maka ini tadi nilainya sudah diberikan secara sukarela, maka itu nilai sodako, maka ini boleh walaupun pribadi. Ya, nah, kembali lagi pinjaman yang disyaratkan ada keuntungan bagi pemberi utang di awal. Ini adalah batil dan dilarang, dan seperti disebutkan banyak ya di setiap transaksi kita pinjam-pinjam, yaitu dengan nama admin atau uang jasa. Nah, ini sering terjadi ibu-ibu yang dirahmati Allah dalam sebuah arisan. Arisan itu akadnya adalah pinjam-pinjam, ya, pinjam-pinjam itu arisan. Awalnya mungkin sebagian ada mengatakan akad arisan itu adalah nabung, tapi tidak nabung, karena setiap bulan dia kocok. Saya nanti baru 100, kalau dapat akhirnya dapat 1 juta, karena yang ini 10 misalkan, ya. Iya, tetapi kalau misalkan di dalam tabungan itu ada admin, buat admin di 0,5% atau 5%, ya, maka dia adalah riba. Atau kita arisan, ya, arisan utang, ya, utang di dalam arisan. Dalam arisan ada lain. Ini sekarang pinjam dulu, pinjam 100, ya, maka mengembalikannya 100. Akadnya begitu, pinjam 100 dia, mengembalikannya 100 dia. Ketika dia diberikan uangnya 90, angkatnya sudah jelas ngomongnya, pinjam 100, kemudian mengembalikan 100, tetapi diberikannya 90, maka yang 10 itu adalah riba, ya, karena meminjamkan ada tambahan, dia nggak tambahan, akadnya 100, dikembalikan 100, iya, akad itu harus sesuai dengan pinjaman awal, pinjam 100, dia diberikan 100, tapi dia sudah dipotong di awal. Ia mengira bahwa yang namanya riba itu penambahan di akhir ketika mengembalikan, maka ia membuat solusi lain, katanya. Ini tidak di akhir, tapi di awal. Pinjam 100, aku kasih, kau memberikan 100 boleh, tapi aku memberikan, aku berikan 90, maka ini sama saja, ya. Nah, ini banyak sekali terjadi di dalam arisan ibu. Kadang-kadang arisan para ibu-ibu itu tidak cukup satu, ibu. Ada arisan teologis, arisan teater, arisan teologi. Belum lagi arisan ada kumpulan haji, ada arisan kantor, ya. Belum lagi arisan di level anak kita, ya. PROG, ya. Wali siswa itu ada kumpulannya, anaknya 5, lagi 5, masya Allah. Sudah 10, uang gajiannya nanti sebagian masya Allah, ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesimpulan di sini adalah tambahan pada pinjaman yang disyariatkan di awal, ya, berapa persen pun sekalipun hanya 1 atau 0 sekian persen, maka itu ya awal. Adapun tambahan yang diberikan secara sukarela di akhir pinjaman tanpa adanya syarat, walaupun itu besar, maka itu boleh, tapi atas dasar sukarela. Kita pun juga tidak boleh pinjam, boleh, tapi mengembalikannya sukarela, ya. Nah, ini juga tidak boleh. Sukarelanya ada syarat. Orang itu akan mengatakan, nanti kalau aku masih sekian, kalau masih sedikit, nanti mereka ngomong, sudah, yang jelas-jelas saja berapa persen. Kadang-kadang orang yang diberi syarat dengan seperti itu, mereka juga mendingan sudah ditentukan. Jadi kita nggak berat, cuma 10%, ya. Maka ibu yang dirahmati Allah, hati-hatilah dengan istilah-istilah jasa, istilah administrasi. Ini bisa menjadi riba yang resmi. Kita tahu bahwa sampai pertemuan RT RW yang ada arisan dan sebagainya, itu semuanya adalah bentuk sosial, ya. Yang namanya sosial itu apa? Ya sudah, capeknya aku sosial, ya. Aku nggak ada bekerjanya, aku nyatet ketika berangkat, ya.
saya bekerja mengumpulin uang ketika berangkat gitu. Dan sosial enggak seperti itu kita menerima yang ngerti uang ini sudah jadi pegawai gitu ya. Tapi itu tadi datangnya mungkin di sebulan sekali, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai adminnya ya, pengumpulan administrasi itu harus mendapatkan gaji ya, yaitu dari pemotongan hasil arisan. Maka ini termasuk riba yang terselubung ya. Dan ini memang berat kepada di dalam RT untuk mengatakan demikian ya, untuk mengatakan apa namanya arisan, terus nanti ada pinjaman, ada simpan pinjam dan sebagainya ya. Arisan itu sudah merupakan pinjaman, tapi di dalam pinjaman itu ada lagi sebuah organisasi namanya simpan pinjam dari hasil uang itu. Memang di situ dikatakan bahwa ini uang ibu-ibu dan kembali kepada ibu. Silakan kalau mau nabung ya nabung, jumlahnya 10.000 setiap bulan, akhir tahun harus dikembalikan sudah ya. Kemungkinan orang yang memegang uang arisan ini dari kita memegang mendapatkan keuntungan itu malah tanggung jawab orang yang nabung tadi ya. Kalau dia ini tidak menggunakan uang riba ya, uang riba itu silahkan digunakan untuk hal-hal yang mungkin berguna ya, untuk nambah jalan, bikin pot dan sebagainya ya. Karena memang contoh nih, saya mendengar tentang Bank Dunia. Bank Dunia itu negara-negara Islam, terutama negara Saudi itu tidak mau menerima riba. Itu dahulu tidak mau menerima riba, tapi sekarang dia mau menerimanya ya, karena memang negara terkaya ibaratnya ya, mereka nabung di Bank Dunia, keuntungannya tidak mau diambil, maka akan digunakan oleh bank tersebut, pemegangnya itu adalah orang-orang kafir, maka dia akan digunakan untuk dakwah mereka orang-orang kafir tadi ya, membangun gereja, membangun gereja kecil di mana-mana ya. Maka apa namanya, negeri-negeri Arab itu sudah mengambil, mereka sudah mengambil, tapi uang itu digunakan untuk hal-hal yang remeh-remeh tadi ya, buat gor, buat apa, buat jalan seperti itu ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu innallaha thayyib, Allah itu baik, la yaqbalu, Allah tidak akan menerima illa thayyib, kecuali yang baik-baik. Jadi uang riba mau sebanyak apapun ya, lalu akan dia gunakan untuk sedekah, maka ini tidak bisa ya. Allah Maha baik dan Allah hanya menerima yang baik-baik. Lalu bagaimana penggunaan uang yang baik? Ini kan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, boleh ya, bermanfaat untuk jalan, mungkin bocoran, untuk apa, kot yang namanya teman-teman selokan seperti itu silakan. Apalagi sebagiannya boleh membantu negara yang miskin yang mereka betul-betul membutuhkan, karena ini ada uang bukan bukan ini uang haram ibaratnya uang riba ya. Tetapi kalau tidak dimanfaatkan ini menjadi murah, maka bisa digunakan tadi disumbangkan, tapi tidak bernilai sedekah ya, tidak bernilai sedekah. Karena apa? Karena Allah Maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, amalan korban tadi adalah hutang piutang atau pinjam-pinjam, aslinya itu adalah transaksi non komersial. Maksudnya ini aslinya adalah bentuk sosial di dalam Islam, itu adalah korban hasanah, yaitu peminjaman yang baik. Maka nilainya adalah penolong, intinya adalah penolong, bukan atau tidak ada maksud komersil untuk mendapatkan keuntungan. Utang yang diamankan atau dikembalikan, yang itu namanya adalah riba. Tambahan dari sebuah transaksi utang ya, sebagai ganti adanya penundaan waktu, itu juga namanya riba ya. Demikian juga apa namanya apa ya, denda, seperti itu ya, denda itu juga bisa mengakibatkan bisa ada transaksi riba.
Kemudian pada arisan ini bagaimana? Ya, arisan yang sering terjadi adalah akadnya itu adalah pinjam-pinjam gitu, karena uang itu dibuku nanti habis itu dikocok sampai yang dapat. Ya. Seandainya yang seperti itu diperbolehkan, karena hukum arisan awalnya itu memang boleh. Yang tidak boleh adalah ketika seseorang mendapatkan arisan lalu dia ketempatan, lalu ia nyuguh makanan dari hasil dapat arisan, maka itu adalah riba. Maka caranya bagaimana? Caranya dalam kocokan itu ada dua kocokan, satu kocokan arisan, yang satu kocokan ketempatan. Maka kalau seperti ini ada berbeda, ya, berbeda akadnya. Yang satu ini menjaga pinjam, yang istri pungutan gitu lah ya. Aku jadi kepingin bahwa ibu pada rumah lihat rumahku, aku mau menghidangkan di sana. Dia nanti gantian, maka dikocok pungutan. Ya. Dan nanti pada saatnya atau caranya begini, pada arisan tersebut, ya, pada arisan tersebut ada uang konsumsi, ya. Nah, kalau ada uang konsumsi dilihat sekarang itu terkadang arisannya 50 ribuan, konsumsinya 5 ribu. Ya, terkadang tuan rumah itu memberikan suguhan yang begitu banyak, maka mereka harus ribet ketika uang 5 ribu itu mendapatkan satu minuman ini ya Bu, dengan mungkin satu pastel misalkan atau apa, ya. Maka itu sudah pas kita ada arisan, ada uang snack atau uang snack itu diberikan seharga demikian, ya. Tapi kalau misalkan secara sukarela ataupun ridho mereka ingin memberikan lebih dari yang disuguhkan, contohnya aku ini seperti yang dipakai itu pun tidak, ya, itu tidak apa. Yang tidak boleh lagi adalah sering terjadi banyak arisan yang dia itu sudah berada di tempat orang lain itu yang ketempatan adalah kemarin dapat arisan. Dari ini berarti kita lagi menikmati hasil tambahan utang. Si A dapat arisan, langsung aja mau dapat arisan, maksud itu adalah ya, entah itu sebuah tambahan, ya, karena aku sudah meminjam uang, kita langsung, ya, maka penambahan itu walaupun namanya makanan seperti ini hati-hati, ya. Walaupun bukan uang tapi itu kan kalau ini meminta, sudah dipinjami meminta. Subhanallah, ada seorang sahabat yang namanya dia itu meminjamkan sesuatu. Ketika meminjamkan sesuatu, tidak mau mengambil keuntungan dari orang yang sudah dipinjamkan atas sebuah tenaga. Contohnya begini, aku pinjam uang seperti itu, boleh aku pinjam tapi aku diambil yang sampai depan misalnya, sampai pas kolom sana. Ini mengambil keuntungan dari sebuah pinjaman, ya. Maka ini tidak mau sahabat, ini tidak mau mengambil. Hatta dia berteduh di rumahnya ketika pamit hujan, dia nggak mau yuk, karena dia sudah keluar, sudah pamit, kemudian hujan, ya, dia rumah sudah ditutup, dia yuk di rumahnya, maka dia tidak mau. Ini saking hati-hatinya, ya, masalah. Maka itu yang Allah. Bagaimana penyaluran harta riba tadi, ya, dicuci dari harta pribadi, ya, bukan diniatkan sedekah, ya, harta pribadi dicuci dari dengan memberikan, tapi tidak ada niat sedekah untuk kita akan mengatakan sedekah itu yang mensucikan harta, gitu ya. Tetapi harta itu tidak ada di tangan kita, harta yang Allah ada di tangan kita, harta tersebut tidak dimakan oleh kita dan anak-anak kita. Ya, makanya caranya tadi disalurkan untuk fasilitas umum, misalkan fuqara masakin, boleh fuqara masakin selain daripada masjid, yang masjid tempat untuk ibadah seperti itu. Maka ibu yang dirahmati Allah, bagaimana apa yang bisa menghapuskan dosa riba, ya, karena dosa riba tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam
Orang-orang yang memakan riba la yaumuna, tidak akan berdiri kecuali berdiri sekolongan, ya, karena kesulitan gitu tadi, ya, dia itu seperti dia. Dan kami akan mohon karena mereka tadi mengatakan jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba. Ya, maka bagaimana kita tadi cara yang membersihkan tadi adalah dengan cara bertaubat, ya. Insya Allah bertaubat, iya, harus bertaubat kepada Allah, ya. Jika masih ada uang hasil riba, saya sudah bertaubat, tapi ini ada hasil sisanya misalkan seperti itu. Sementara di sini kita sudah tidak bekerja lagi, maka ada sebagian ulama yang mengatakan maka uang hasil sisa, sementara kita sudah bertobat, sudah uang sisa tersebut itu bisa digunakan, ya. Sisa uang tersebut itu bisa digunakan. Atau dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara bersedekah, ya, bersedekah untuk menghapus dosa-dosa riba, yaitu dengan cara kita bersedekah. Pertama adalah membersihkan harta kita, karena sedekah itu membersihkan harta kita. Sebab ia banyak sekali mengambil dari keuntungan orang lain, ya, keuntungan orang lain. Ini contoh bagi orang-orang yang bekerja di perbankan, ya, Masya Allah, ini yang namanya di perbankan. Rasulullah SAW semua terkena riba bagi pegawainya, satpamnya, orang yang mencatat, saksinya, subhanallah, ya, saksinya ini juga termasuk di dalam. Ya, Masya Allah, ini saya cerita suami saya awal, ya, sebelum ya awal pernikahan, ya. Nah itu dia ada transaksi, dia jadi saksi dalam jual beli, saksi dalam hutang piutang gitu, ya. Setiap kali dia mau pamit, aku mau ke bank ini gitu, ya, karena ada peningkatan gitu, ya. Subhanallah, saya hanya berdoa semoga Allah memberikan hidayah, semoga Allah memberikan ini seperti itu. Oh ya, masuk ketika saya ceritakan dengan suami bahwa Mas, saya bilang, suami saya itu dengan ibu itu sangat arti senang, Masya Allah, ya, dengan ibu itu sangat berdiri. Jadi saya bilang, mau dalam kehidupan jenengan itu arti sama ibu, ya, dosa riba itu seperti mencintai ibunya, Masya Allah, ya. Belum terkenal, ya, karena memang membimbingkan, ya, membimbingkan untuk sebagai saksi transaksi tadi dalam jual beli, ya, Masya Allah, ya. Itu baru satu bank, berapa bank yang harus itu seperti itu, ya. Nah, jadi subhanallah, dengan berjalannya waktu, ya, terus saya berdoa, saya memohon kepada Allah dan sebagainya, dan berjalannya waktu, tiba-tiba saja di siang dia juga suami saya bilang, saya sudah tidak di perbankan. Masya Allah, saya waktu itu sujud syukur, ya, sujud saya nangis. Suami saya bilang, apa sih ini? Subhanallah, ini sudah luar biasa. Masih itu saya juga ingat mama bilang begini, saya dengar kajian begini, alhamdulillah, ya. Qadarullah, waktu itu lagi kuburan, ya. Tiba-tiba ada telepon dari bank di Jogja, ya, mau ada transaksi yang jumlahnya sekian puluh M, Masya Allah. Kita bisa bayangkan, ya, transaksi dari sekian M hanya 10%-nya itu berapa? Bisa sampai ber-M juga karena apa namanya keuntungannya. Saya waktu itu diam saja. Saya mau bilang reaksinya bagaimana? Apakah kalian akan bilang sekali dong ini yang terakhir, ya? Saya mikir begitu. Subhanallah. Maka saya sekarang sudah tidak tinggal perbankan, membersihkan dengan mengharus mengaji. Subhanallah. Ya, jadi saya alhamdulillah. Ya, jadi memang prosesnya itu saya berdoa, saya memberikan contoh, saya menyampaikan karena Pak Allah di sini Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan keberkahan dari namanya uang
riba, ya. Demikian juga ancamannya kalau tadi dia seperti orang yang tersangkut syaitan dan sebagainya. Ya, maka kita sendirilah yang harus berupaya untuk menghindari ancaman. Walaupun mungkin tawaran-tawaran di luar itu sangat menggiurkan, ya. Tapi dengan rahmat dan pertolongan Allah dan niat, ya, insya Allah akan selalu memberikan keberkahan. Setelah berjalan sekian tahun, saya tanya bagaimana, ya, penghasilannya itu sangat drastis dari seorang muslim, ya. Kalau saya sendiri tidak merasakan, karena saya tidak sombong, ya. Saya hanya mengatakan tidak hingga kecuali kalau hidup. Saya berharap Allah maafin di halal tidak ada orang, ya, karena tidak pekerjaan suami saya. Ada tadi yang transaksi riba sebagai saksi, ada juga ada transaksi seperti contohnya bikin akte tanah, surat tanah dan sebagainya. Itu kan jasa, ya, seperti itu. Jadi saya hanya meminta terserah mau diberikan berapa, saya minta Allah ini di halal dan haram, waktu ini di fadli amal jiwa. Ya, nggak perlu banyak sudah, yang penting cukup. Saya ada dikasih, yang penting cukup, nanti kalau kurang saya minta, gitu, ya. Lalu saya tanya bagaimana setelah lepas dari kita. Alhamdulillah, tidurnya nyenyak, masya Allah. Hatinya tidak pernah tempuh musuh. Dulu itu musuh, musuh, nggak tahu musuhnya apa. Mungkin tak nama kerjaan seperti itu, ya, ataupun yang lainnya. Maka setelah itu ada yang tenang. Walaupun masya Allah sudah tidak ada sama sekali transaksi dengan riba tambang seperti itu, ya. Alhamdulillah. Yang penting setiap bulan ada, ya, setiap bulan ada akte di dalam kita, ya. Kalau dulu aktenya mungkin sampai ratusan, ya. Sekarang katanya setelah itu aktenya berapa? Saya nanya saja. Ya ada 3, ada 5. Alhamdulillah. Yang penting terus saja, ya, masalah. Nilai sebuah ketenangan itu lebih, ya, daripada banyak tetapi menggelisahkan, ya. Kemudian dengan ibu-ibu yang dirahmati Allah tentang hutang piutang, ibu yang baik terjadi dalam lingkungan kita itu pinjam dalam hal yang sangat wajar itu sudah mencantumkan tambahan atau bunga seperti itu, ya. Kemudian lupa untuk mencatat tanggal kapan mau mengembalikan. Ini yang jarang terjadi. Pinjam uang berapa? 100, tulis, ya, 100, mau mengembalikan kapan. Nah, ini banyak sekali terjadi, ya. Tapi sistem kepercayaan. Tetapi yang dipercaya dia, sehingga dengan orang yang meminjamkan itu marah, ya. Marah sehingga mengakibatkan pahala dari meminjamkan itu aslinya adalah berpahala sedekah, ya, tapi akhirnya menjadi hilang karena dia membacakan tadi bilmani wal adab. Walau tuktiru sodakotikum bilmani wal adab. Jangan kalian bayarkan sedekah yang sudah kalian lakukan itu dengan mengunjingkan cacian, ya. Itu ibu sudah tak pinjami, malah tak punya orang yang ibu pernah sudah dipinjami, dia nggak bilang kalau belum bisa, ya, lapor gitulah, ya. Nah, ini yang maka kebaikan yang sudah dilakukan dari orang yang meminjamkan itu nilainya menjadi bakal sia-sia. Apalagi menentukan jumlah uang, maka dia bisa. Apalagi tadi, ya, Bu, kalau seandainya dia tahu bahwa saya meminjamkan pinjaman kepada orang lain itu nilainya sama dengan sedekah dari separuh pinjamannya. Ada orang pinjam kepada kita 5 juta, ya. Ini sama saja kita bersedekah 2.500.000 setiap hari sampai dia mengembalikan, masya Allah. Maka inilah transaksi dalam pinjam di dalam Islam itu aslinya adalah transaksi tolong menolong. Maka kalau tolong menolong, lakukanlah ikhlas karena Allah dan tidak ada pamrih.
tidak ada menginginkan keuntungan dunia, ya. Maka ibu yang dirahmati Allah, Allah mencatat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di ayat 3 atas 4, ayat yang kalau tidak salah 283. Itu ayat satu lembar di dalam Al-Quran, itu satu ayat isinya satu lembar. Di situ dijelaskan tentang ayat tentang utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqtuhu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila terjadi di antara kalian utang piutang sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka hendaklah dicatat. Nah, ini yang banyak terjadi ketika pinjam-pinjam sudah ditambahi, tidak ditulis mau mengembalikan kapan, ya. Ketika sudah jatuh tempo, kadang-kadang di sini ditulis misalkan mau mengembalikan kapan, bulan depan ya, tanggal berapa, tanggal 5 sudah memberikan bunga, ditulis di sini tanggal 5, pas tanggal 5 dia tidak menegur bahwa ini sudah jatuh tempo, ya. Akhirnya masuklah 2 bulan, langsung dicatat penambahan bunganya. Tambah lagi 3 bulan dia tidak menegur, tambah lagi terus. Akhirnya bunganya lebih besar daripada hutangnya. Ya, ini banyak terjadi. Inilah yang disebut dengan tadi lintah darat, ya, seperti ini. Dan bagi orang yang pinjam juga seperti itu. Makanya sudah lama, mengapa syariat Islam itu perlu didirikan di tengah-tengah masyarakat kita agar masyarakat kita kondusif dengan syariat Islam. Kalau sudah kondusif, semua orang punya jiwa ingin meminjamkan, dan setiap jiwa punya hati kecil, aku gak akan pinjam. Akhirnya mencoba si jiwa ingin utangi, yang satu enggak, aku gak akan pinjam, karena dua-duanya orang yang beriman, ya. Maka kalau terjadi seperti itu, maka orang yang punya atau yang kaya ini dia tidak meminjamkan, tapi dia bersedekah. Karena meminjamkan harus mengembalikan, maka dia miskin memang untuk meminjam, dia bertahan, dia menjaga buruannya kehormatan untuk tidak meminta-minta, maka dia mungkin, ya, tahulah tetangganya ini tadi yang kepinginnya pinjam, karena sama-sama beriman, ini tidak minta, tapi ini tidak meminjamkan, tetapi memberikan sedekah. Ya. Demikian juga dalam hutang piutang yang tadi dicatat, orang yang beriman satu sama lain itu saling mengingatkan. Jika sudah sampai jatuh tempo, maka hendaklah ia mengingatkanku, sekarang sudah tanggal 5, sudah ada uangnya belum? Perlu dari sebut balik akan penggesan, beri dia maisal, tangguhan, ya, diberitahu. Jadi kapan? Ya, ditanya lagi. Ya bulan depan bulan apa? Januari, sama Januari deh. Februari saja boleh, masalah. Ini kita memberitahu Februari ini memiliki waktu ketika sebulan, 2 bulan sampai di bulan Januari, orang yang menghutangi itu dia dalam keadaan miskin, dia tidak punya apa-apa, maka untuk bersedekah itu jauh lebih baik. Berarti mengawal hutangnya karena melihat kondisi. Nah, ini ketika sama-sama beriman. Tapi pada kenyataannya sekarang banyak orang yang hutang, Masya Allah, sebelum hutang, ya Allah baiknya, tawaduknya, merendahkan diri dan merendahkan hati. Ya, ketika sudah dapat pinjaman, mau ditulis dia bilang, ayo mau sapa, seolah-olah gak percaya, gitu lah ya. Mau saya ditulis lah, oh ya, iya, modal percaya dan uangnya banyak. Begitu sudah jatuh tempo, ditagih berada, kalau tidak ada, ditagih lagi mahal, lebih banyak daripada yang utang. Dan ini yang terjadi, ya, Masya Allah. Makanya bagaimana solusi bagi orang-orang yang pinjam dari utang, kemudian dia tidak mau nyaur, Masya Allah, apakah boleh saya menahan? Enggak, aku pokoknya enggak mau menghalalkan. Boleh, karena itu hak bagi orang yang meminjamkan. Kalau toh di dunia tidak bisa nyaur, aku mau nyaur nanti anak, boleh, ya, seperti itu. Tetapi jika engkau mengikhlaskan, ya, atau jika engkau
kalau udah sampai dia mampu seperti itu, maka itu jauh lebih baik. Ya, jadi jauh lebih baik. Karena apa? Orang sudah mengikhlaskan hutang dari hari nanti, hutang itu dibayar di akhirat. Dia itu setiap kali bertemu dia akan ada rasa marah dan sebagainya. Itu menyiksa diri terus menerus. Walaupun saya untuk apa? Untuk enggak hutangnya enggak aku kembalikan. Ini sama saja dengan orang memaafkan. Enggak, saya enggak akan memaafkan. Saya akan tagih nanti di akhirat. Boleh, hak dia untuk tidak memaafkan. Tetapi wa in tafu aqrabu littaqwa, jika mau memaafkan lebih dekat kepada takwa, maka maafkan. Ya, karena hidupmu jauh lebih tenang. Orang kalau sudah memaafkan sudah ketemu yang sudah memaafkan. Katanya aku sudah memaafkan, iya, sudah memaafkan. Kita ada jihad dalam dirinya untuk apa? Untuk melawan kebencian. Demikian juga kita tadi, ya. Kalau misalkan ingin tidak ingin membebaskan, ya itu hak dia. Boleh kita di akhirat boleh, tapi dia akan terus bersiksa. Apalagi orang yang dia hutang itu sudah dia tidak ada etikat baik untuk hutang, kehidupannya gelap, mewah-mewah dan sebagainya. Ya, maka di dalam Islam boleh mengambil secara paksa, boleh datang ke sana pakai aparat, pakai apa? Karena sudah dengan cara baik tidak bisa, cara ini tidak bisa, saya butuh, saya lagi berpengalaman, maka boleh mengambil hartanya. Sepeda motor dia diambil, ya, apanya diambil untuk dijadikan diperhitungkan sebagai bayaran hutang itu tadi. Ya. Maka ibu yang dirahmati Allah, hukum tadi ya, pinjam meminjam, utang piutang yang ditambahi dengan sesuatu, maka itu bisa berubah dan bisa menjadi riba. Ya, apakah itu sebuah jasa, apakah itu sebuah uang, apalagi uang itu sebagai alat transaksi, sebagai alat transaksi. Maka kalau kita ini ada arisan, arisan itu besar-besar, ya, misalnya arisan uang 100 jutaan, Masya Allah. Ada uang 100 jutaan, 10 juta lah ya misalnya ya, sama 100 juta, 110 juta. Karena ada bu, ya, ada orang-orang yang sudah dapat arisan 10 juta. Ayo, arisan 10 juta orang 10 dikocok dapat 100 ya. Orang yang mendapat arisan pertama dengan orang yang mendapatkan arisan yang terakhir berbeda. Sekarang aku dapat 100 juta ya, dari dapat arisan, bisa untuk DP rumah untuk ini. Nanti di satu tahun berikutnya berarti sudah berganti tahun. Itu uang 100 itu sudah tidak lagi bisa buat DP. Ya. Maka untuk menghindari tantangan seperti ini, kalau harganya sampai sekian juta, lebih baik arisan itu ya emas. Iya, dia emas. Emas kalau sekarang emas berapa? 2 juta ya, subhanallah, 2 juta. Saya pernah lihat emas benar-benar 20.000 ya. Sekarang sudah 2 juta, subhanallah. Nah, daripada arisan uang, mending arisan emas, karena emas itu selalu naik, selalu naik. Maka orang yang dapat sekarang maupun yang rencananya dapat ada dari sudah selama 2 tahun, sama. Dulu kalau dipotongkan pertama 5-10 berarti dapat berapa? Masing-masing 5 gram dari 10 berarti 20 gram, setengah ton, Masya Allah. Itu keuntungan yang sekarang dia dapatnya 5 gram, uang jumlahnya itu tetap sama, tapi nilainya itu yang terakhir harus justru mendapatkan nilai lebih besar. Tapi kalau uang itu tidak, uang 100.000 sekarang dengan uang 100.000 nanti yang dapat terakhir sudah berbeda. Dulu waktu 100.000 bisa belanja ini, tapi sekarang cuma beli ini dan ini saja. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimanakah sikap kita seharusnya di dalam kita bermuamalah dalam kehidupan kita tentang adanya transaksi ataupun penambahan dari suatu pinjaman? Maka ingatlah ayat tadi, demikian juga hadis Rasul SAW,
kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Penambahan atas setiap utang piutang yang mendatangkan tambahan, maka itu adalah riba. Dan orang yang riba tadi dia mendapatkan perlawanan perang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Dia melakukan dosa besar dan mengajak perang dengan Allah. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah menghancurkan riba, yaitu dengan menghilangkan keberkahan. Demikian juga akan menumbuh suburkan shadaqah. Dan bentuk dari hasil riba itu akan tumbuh pada daging ya, anak-anak kita yang dijadikan yang dia berbentuk akhlak yang membuat kita, atau istri yang kurang berkah, atau tunggangan ini kalau pada zaman Rasul itu adalah utang, pada zaman sekarang adalah kendaraan mobil itu menjadikan tidak berkah, ya. Maka ibu-ibu yang dikasihi Allah, setiap kita hendaklah ya, lebih banyak kita untuk qanaah, merasa cukup atas apa yang telah Allah rezekikan kepada kita, ya. Untuk seapapun bentuknya, ya, kita meminta kepada Allah, karena ada teman yang baik itu ada, subhanallah. Yang penting modalnya jujur, ya. Saya punya teman yang baik, insya Allah, ya. Waktu itu suami saya mau renovasi rumah gitu. Saya punya teman segini gimana ya? Itu teman sahabat yang baik yang aku pinjam, ya, seperti itu. Nanti aku kembalikan untuk buat renovasi rumah. Sudah dipinjam, ya. Tidak usah mengembalikan lebih, dia langsung bicara seperti itu, ya, masalah. Tapi ketika mau menambah, tetap tidak boleh, tidak usah. Tapi ini supaya rasakan, supaya tidak bisa berutang, ya. Menemukan orang yang baik tadi bisa meminjam dengan modal saling percaya, ya. Jumlahnya banyak tuh, tidak tentukannya pokoknya saya mengambilkan uang begitu saya uang, saya kembalikan uang, saya kembalikan cicil seperti itu. Dan subhanallah, ketika mau ditambah tidak mau, ya, maka tidak balaslah kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik, ya. Maka tambahlah persahabatan itu dengan silaturahmi seperti itu, ya. Maka itu yang terbaik. Itulah itu yang dilakukan Allah. Bagaimana hukum tambahan dari pinjaman, ya. Maka kita sudah tahu, demikian juga tentang hukum arisan, ya. Hukum arisan ada sebagian yang mengatakan kalau sudah berusia, ya, mengingat umur yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita, akna nanti baina sitin ila sab'ina sana. Umur manusia itu 60 sampai 70 tahun, maka kalau sudah menikah di usia-usia tersebut lebih baik tidak ada arisan, yang tidak ikut arisan, apalagi arisan yang besar-besar, ya. Ya, walaupun mungkin ada harta yang apabila nanti di tengah jalan aku meninggal gitu lah, ya, nanti itu harta itu seperti itu. Tapi kasihan, harta itu adalah harta milik ahli waris, ya. Tapi kita terus mengembalikan tadi. Jadi kalau sudah usia seperti itu, hindarkan arisan-arisan yang dikhawatirkan akan memberatkan. Tapi kalau sekedar arisan yang 20 ribuan gitu lah, ya, buat pernikahan, soalnya setiap kita itu kadang-kadang walaupun sudah kontrak gitu, ya, itu kalau ada pertemuan arisan pensiunan gitu, ya, walaupun cuma 25 itu untuk mengikat, ya, pada datang dia setuju, di dalam pertemuan itu ada kajian, berarti dia memaksa untuk walaupun ini ditarik oleh arisan, punya harapan berbuka agama. Tapi berbuka agama itu nggak setiap saat yang sudah dapat berbuka dapat gitu, ya. Terus saya mengulangi tadi, saya lupa. Bagaimana hukum orang yang pegang arisan, ya? Saya pegang arisan gede-gedean, arisan contohnya 500 ribuan, ya. Nah, kalau yang ini masih dianggap sebagian ada yang wajar 500 ribuan. Kemudian apa? Saya pemegang arisan, saya mengatakan aku sih oleh arisan visit, ya, atas keriduan semua, maka ini dibolehkan, ya. Kalau di tempat saya itu ada arisan seperti itu, tapi sebelum dikocok itu ditambah siapa yang sedang butuh, itu banyak. Ada yang mereka belum, siapa yang lagi butuh,
yang sudah saya. Masya Allah, kalimatnya tapi yang sudah seolah-olah baru ya. Akhirnya ada, gimana nih kalau jadi pengusaha sudah ya, terutama itu di arisan pertama ya, baru stop langsung double gitu. Oleh pertama ya, nah yang hampir paling baik ketika orang arisan itu adalah yang terakhir sendiri yang dapat, karena seperti dia nabung gitu lah ya, nabung nggak pernah mengharapkan buku-buku dia bisa buka-buka sudah ya, pokoknya nabung begitu terakhir saya dapat ya, boleh dengan perjanjian seperti itu, saya jangan dikuatkan, saya kuatkan yang terakhir saja ya, itu boleh karena dalam transaksi arisan itu adalah intinya adalah meminjamkan, tolong menolong dengan cara meminjamkan, tapi tidak boleh dengan menambah. Maka jangan sekali-kali gitu, kalau teman kita dapat arisan, ayo bakso, ayo ke sana, yuk jalan-jalan, jangan ya, begitu termasuk dari itu yang bisa kita pelajari. Wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulisan Al-Baqarah ayat 282. Yang menuliskan tentang Kelawan dua. Oh iya, tadi saya pakai 283 kan ya? Ya, jadi kita akan buka 282. Oh iya, terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Jeneng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa poin di Ustazah. Kaitannya sama yang pertama yaitu arisan Ustazah. Ini di tempat saya suatu organisasi. Arisan itu yang mendapat harus memberikan kontribusi yang 10.000. Itu tapi tanpa perjanjian atau tanpa pemberitahuan dari para anggota. Tahu sudah dipotong 10.000. Nah itu termasuk, tapi 10.000 itu akhirnya dikumpulkan dan untuk kepentingan bersama. Misalkan untuk kepentingan wisata bersama, mendapatkan konsumsi atau mendapatkan apa gitu lah, pada konsumsi atau pada transportasi. Yang kedua, di dalam organisasi itu kan ada iuran sebesar 12.500, tapi dibelanjakan hanya 10.000 dengan alasan yang 2.500 untuk tas. Nah ini termasuk modal yang ketiga misalnya. Kalau saya dapat arisan tanpa pemberitahuan sebelumnya, atau sebagai uang jasa, sebagai rasa terima kasih atau sukarelanya saya kepada yang mengelola, saya berikan seikhlasnya saya. Boleh? Yang keempat, Tapi banyak. nanti saya cuma jawab satu ya. dalam suatu organisasi ada kegiatan arisan di dalamnya. Apakah organisasi itu termasuk haram jatuhnya? Masalahnya begini, ada suatu warga atau orang yang tidak mau berkumpul di dalam organisasi itu dengan alasan ada arisan. Apakah dalam organisasi itu termasuk haram sehingga tidak mau membaurkan? Kemudian soal perbankan ini ada perbankan standar. Kalau memang perbankan itu mandiri, mengapa pemerintah masih saja mengusulkan perbankannya? Karena kita kan ya sebagai warga biasa, ya ilmuwan kita tahunya hanya pada perbankan, pada ilmu yang memberikan kontribusi pada
berkorban. Jadi ya karena lapangan pekerjaan itu hanya itu yang bisa dilakukan, ya akhirnya masuk ke dalam pegawai bank. Itu bagaimana itu saudara? Apakah itu menjadi haram ya? Saya mungkin ini maksud dari pertanyaan ini. Jadi di pertanyaan pertama tadi tentang Yang menambahkan pemotongan 10.000 tanpa pemberitahuan. oh ya baik. Oh dalam arisan dapat 100.000 ya. Ketika dapat anak 100.000 orang tersebut dapatnya 90, tiba-tiba 90. Tidak ada transaksi ataupun pinjaman seperti ini. Ini sama saja dengan pencuri, tidak boleh ya. Walaupun nanti tujuannya adalah untuk bersama, untuk rumah tangga, untuk apa? Lebih baik dijelaskan di awal. Kalau seperti itu jangan masuk dalam kategori arisan. Tapi silakan arisan 50.000 kasnya 500 senilainya sekian. Maka ini lebih jelas. Jangan dicampur baur dalam uang arisan yang intinya adalah dari pinjam-pinjam yang ada di sana. Arisan itu akadnya adalah tolong menolong barang yang butuh. Tapi pada kenyataannya pakainya sistem kuning gitu ya, dan semua itu maka itu tidak apa-apa. Jadi jangan memotong arisan apalagi tidak ditanggung. Dan ini bisa menjadi riba, memang bisa menjadi misalnya riba seperti itu ya. Memotong dari hasil arisan itu. Kalau riba itu memberikan sama saja. Oh dapat 100 ini kasih 10. Kan angka dari 9.000 ada pertanyaan kedua sebenarnya yang oh iya kalau uang snack 12.000 lalu diberikan menjadi 10 maka uang yang 2.500 itu masuk lagi ini juga tidak boleh ya. Ini sama saja dengan ini sama saja tidak apa sih ya menyelipat uang gitu ya. Contoh ini saya punya dia itu buka usaha itu setiap kali ada yang beli dari sebuah instansi dia membeli itu yang banyak dia selalu meminta nota kosong. Dia tidak membeli ke saya jangan beli nota kosong. Tulis saja seperti ini silakan. Kalau misalkan saya membeli nota kosong ini sama saja saya tahu pun alam itu yaitu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tapi saya nggak ingin kadang-kadang pelayan saya yang begini sudah tidak usah. Tapi nanti nggak jadi benar kita. Manusia kadang-kadang merasa kehilangan pelanggan, ya. Cuma kasih nolak kosong cuma kita nggak rugi benar. Sama sekali nggak rugi. Tapi kita sudah tahu akan diri benar. Maka ini tidak boleh. Termasuk tadi tertulis konsumsi 12.500 ternyata dari dana 1.000 ya, maka ini tidak boleh. Kecuali saya beli konsumsi harganya berapa ini 2.500 kemudian kembalinya 9.000 ada bonusnya ini bonus saja tidak boleh dimakan sendiri harus diketahui ini bonus buat saya ya sendiri ya. Ini yang ketiga Kalau dapat arisan memberikan seikhlasnya. ya. Kalau dapat arisan, kemudian dia memberikan seikhlasnya, maka ini tidak apa-apa. Ini bernilai sodako sama saja. Hutang piutang tidak ditentukan sangat di awal maupun di akhir, tetapi saya mengembalikan secara sukarela. Tidak ditentukan jumlahnya, maka itu bernilai sodako. Dan dengan organisasi yang memberikan sana itu halal atau haram. Oh iya, sebuah organisasi yang di dalamnya ada arisannya. Yang dimaksud yang dikatakan ini arisannya organisasinya. Kecuali namanya jadi organisasi jadi Organisasi ya, sehingga tidak mau membaur di dalamnya orangnya masuk di organisasi tersebut Tidak karena ada alasan. Ya seharusnya semua orang harus berhubung. Bisa jadi orang yang tidak mau masuk ke dalam organisasi itu karena ada alasannya. Nggak ikut arisan yang penting kau ikut di organisasinya. Ya, maka harus ada yang saja yang masuk ke dalam arisan. Ya.
Tapi tadi orang yang ikut di suatu organisasi tersebut harus tidak boleh disiksa. Maka si susahnya arisan B seperti itu B. Maka ini organisasi tersebut silakan. Kalau misalkan organisasi itu bergerak di bidang misalkan apapun lah ya, tapi dalam kebaikan ya, dalam ta'awun 'alal birri wa taqwa, kemudian ada yang arisan dan anggota tadi sudah sepakat, saya lain ngomong ini sistemnya kayak hidup nabung, maka yang seperti itu boleh, tidak apa-apa ya. Tetapi orangnya yang tidak mau bergaul, ya kita tidak bisa memaksakan ya, karena kondisi masing-masing orang itu berbeda ya. Kan ada orang yang introvert, kalau mereka banyak orang ada rasa panik, ada rasa takut dan sebagainya. Maka juga bagaimana kita yang mengobati orang tersebut misalkan ya, bukan mengobati, mengajak orang tersebut dengan cara yang baik. Sudah kamu masuk saja dan kamu nggak ikut arisan tidak apa ya, seperti itu. Maka silakan. Seperti saya ada yang kemarin dari TK sampai sekarang sudah 17 tahun ya, sudah 17 tahun di nama Solwa itu. Nah di situ ada arisan ya. Arisannya sih hanya 20 ribuan seperti itu ya. Tetapi ada yang mau ikut, ada yang mau ikut, dia tidak apa-apa. Cuma kalau mau datang, hanya snack seperti itu. Kalau nggak datang, nggak usah bayar. Nah itu sebenarnya itu supaya uang snack itu akan kembali kepada haknya. Yang saya maksud itu organisasi di sini adalah PKK. PKK. Oh, PKK. PKK. Kemudian dia tidak mau arisan PKK seperti itu. Dia tidak mau hadir dengan arisan, tapi PKK tidak arisan. Oh, ini tentang sosial ya, sosial itu harus memang ya, karena bagaimanapun juga apalagi tetangga subhanallah di dalam syariat Islam ini sangat penting sekali ya. Tetangga itu sampai diwasiatkan oleh malaikat Jibril kepada ilmu tangga seolah-olah tetangga itu seperti saudara. Jadi jangan sampai kita dengan tetangga tidak bersosialisasi, karena ada sebuah organisasi dalam kampung, ada RT, ada RW, misalkan ada dawis yang kecil, dawis misalkan ya. Maka kalau tidak mau bergabung ya jangan kita musuhi. Perlu kita ketahui di setiap masyarakat perlu ada kunci. Di antaranya adalah tetangga yang menguji, itu bagian adalah tangga untuk naik kelasnya kita. Apa contohnya? Tetangga yang nggak mau ini sabar, tetangga yang sering ngomong sabar, paham. Tetangga yang sering ngomong sabarnya itu sabar. Tanpa orang itu setiap hari kita sabar. Akhirnya sepertinya itu cukup untuk cukup ya. Sangat perbankan itu tadi yang Oh ya, tentang perbankan yang masalah. Kenapa pemerintah kita tahu pemerintah negara kita bukan negara Islam ya, negara itu bukan negara Islam. Bahkan di negara selalu di negara Islam sendiri tadi ya, perbankan ada ya, tapi sistemnya benar-benar sesuai syariat Islam. Yang perbankan itu kita nanti ada namanya bukan bunga, namanya bagi hasil ya. Kalau memang dalam usahanya itu naik, maka bagi hasilnya pinjaman yang seperti bunga yang seperti itu. Tapi di negeri kita belum bisa seperti itu. Yang mengingat negerinya menjalankan syariat Islam sendiri. Maka bagi orang-orang yang sudah menjalankan syariat Islam, dia tidak akan mau ya untuk memasukkan anaknya menjadi pegawai ibadah seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Mas, udah gak apa ya wis. Aku Anus menanyakan kalau misalnya utangnya itu tahun 1992 terus kemudian nyaurnya itu sekarang bukannya itu sudah apakah saya lagi harus tambah konser? Iya, masih makanya waalaikumsalam. Makanya saya pernah cerita ini,
bapak saya dikasih mau meninggal itu saya utang dipakai iya aku tidak tahu subhanallah diingat sudah 50 tahun waktu itu dia bilang begini aku pernah utang sama Uli di tahun 70 tahun 70 aku kemarin menunggu 15 jadi sudah sekian tahun tetapi toko perak saya tidak bisa mengembalikan hari itu perak uangnya saja cadangan paling sedikit 100 ya maka saya beli di tahun 70 emas itu tidak ada yang berada maka di tahun ini saya mengembalikan uang 70 perak itu mungkin 1 gram emas berarti sekarang mengembalikan yang 2 juta iya jadi tidak mengembalikan uang ya biar pakai 70 perak ya Allah uang 70 perak tidak salah situ aku beli kabel 10 meter sambil beli cola dan bayar sudah ada yang sudah sholat dengan sudah sampai